saya masih bisa baca maulid, saya masih bisa pegang. Sekarang nggak, dipagerin jauh. Udah gitu nggak boleh lama-lama lagi di situ. Lalu pakai dalil, tapi tetap nggak boleh. Nah, ini masalah tawasul dan tabaruk ini memang sering terjadi polemik antara kita semua Wahabi. Sebenarnya memang kita nggak memungkiri ada orang-orang awam yang kalau datang ke makam itu malah nyembah makam. Mungkin ada tanpa dibekali dengan ilmu, itu memang rada bahaya juga. Makanya kan kaidahnya 4. Pertama, tawasul atau tabaruk itu salah satu cara saja. 2, tawasul atau tabaruk itu harus kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, orang itu harus meyakini bahwa tidak ada manfaat atau mudarat dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meyakini ada manfaat atau mudarat kepada siapapun selain Allah, maka dia syirik. Sama dengan misalkan saya minum air, terus saya bilang air ini bisa menghilangkan rasa dahaga dan haus saya tanpa izin Allah, syirik. Syirik sudah itu. Jadi nggak terbatas kepada orang itu hidup atau mati, Pak. Nah, Wahabi itu kesalahannya mendikotomikan. Kalau seseorang itu sudah mati, sudah terputus keberkahannya. Nggak bisa begitu. Ini bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan riwayat, bertentangan dengan dalil. Keluarga Nabi Musa sudah mati, Pak. Tapi dalam Al-Quran, inna ayatul mulki ayatiyakum tabutu fi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilul malaika. Di antara tanda kekuasaan Tolut ya, dari kamu semua Bani Israel, nanti dia datangkan tabut. Tabut itu kotak yang isinya adalah peninggalan keluarga. Keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Bukan peninggalan Nabi Harun, bukan peninggalan Nabi Musa, keluarga mereka, orang soleh, bukan para nabi. Jadi kalau dalam usul fikih ini, mereka itu mentaksis bila mukhasis. Boleh tabaruk kalau pada para nabi. Loh, taksis kamu tuh mengkhususkan kepada para nabi itu gimana ceritanya? Orang soleh juga punya keberkahan. Para sahabat yang bukan nabi juga punya keberkahan. Para ulama yang soleh juga punya keberkahan. Tapi kita tidak mau membahas ke sana. Nanti hikmahnya hilang. Jalan lagi, terus ada cewek manggil, Muhammad. Nggak mau nengok Nabi Muhammad. Bagus kamu nggak nengok Muhammad, itu adalah dunia yang manggil kamu. Kalau kamu tengok dia, umat kamu jadi cinta dunia. Sampai di Baitul Maqdis, parkir borak, Nabi Muhammad jadi imam. Di situ para nabi dan rasul hadir. Ini juga bukti, Pak, bahwa kita bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal dengan mata telanjang. Begini misalkan kita melihat Nabi Muhammad SAW itu sangat bisa bagi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, tapi itu makom yang sangat tinggi. Nggak bisa gitu loh. Tiba-tiba misalkan ada orang mengaku saya melihat Nabi Muhammad, ya kamu lihat itu jin, kan Nabi Muhammad, ya beda. Tapi memang dalilnya jelas, man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqظah. Orang yang bertemu saya dalam mimpi maka akan bertemu dalam keadaan terjaga. Perbedaan di kalangan para ulama dalam keadaan terjaga itu apakah di dunia ataupun di akhirat. Sebagian ulama mengatakan di dunia mungkin, sebagian lagi di akhirat mungkin. Yang paling clear YouTube. Kalau saya meninggal, orang setelah saya bisa mengakses YouTube melihat ceramah saya di BPJS. Padahal saya sudah mati. Jadi kenapa orang Wahabi itu lebih percaya YouTube daripada kekuasaan Allah? Ini panjang ya. Kalau mau kita bilang masuk akal begini Pak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayhi ruhi hatta arda alaihi salam." Tidak ada orang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah melainkan Allah mengembalikan ruh itu ke jasad saya, kemudian saya menjawab salam. Pertanyaan saya, kalau saya mengucap salawat, antum mengucap salawat, Nabi nyebut nama siapa? Kan Nabi kan membalas salam. Inna fulan ibnu fulan aqra'a salam. Sungguhnya fulan dan fulan mengucapkan salam. Nabi kan membalas, waalaikumsalam fulan bin fulan. Nah sekarang antum salawat dan salam sama saya. Kira-kira Nabi jawab yang mana? Semuanya kan dijawab. Jadi masalah kaifiat seperti ini, itu jangan dibilang nggak mungkin dong. Makanya penting kita belajar akidah itu untuk pelajari mana mukjizat, mana karomat, mana maunah, mana sihir. Itu penting di situ. Kemudian Nabi jalan, setelah Nabi sholat imam sholat. Nah di situ Nabi haus. Habib Qais juga haus. Ya. Jadi dikasih pilihan minum 2, khamr sama susu. Ini nggak ada susu, kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah begitu,
Kata Malaikat Jibril, bagus. Kalau kamu pilih khamar, umat kamu banyak yang nggak mau ngikutin syariat. Akhirnya naik buruk. Nah, terjadilah peristiwa vertikal itu. Dipanggil lagi tuh sama perempuan, digodain lagi Nabi sebelum sampai langit pertama. Sampai pos langit pertama dicegat malaikat. Mau ngapain? Ini Muhammad. Oh, udah datang orangnya. Masuk. Disambut sama malaikat. Wahai saudara kami, wahai saudara kami. Ya kan? Ada zaman sekarang tuh ngaku saudara nama malaikat, penjaga gawang neraka. Wah, itu ya. Mas qoli inna faqut inna makinni fima Allah. Nah, itu. Itu Masya Allah itu orang tuh ya. Beda kalau ini betul-betul saudaraan sama malaikat, ya. Di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihis salam. Nabi SAW melihat sebelah kanan Nabi Adam, Nabi tersenyum, melihat sebelah kiri, Nabi menangis. Sebelah kanan itu anak-anak Nabi Adam yang ahli surga, yang kiri ahli neraka. Panjang dialognya itu. Disambut-sambut lah, anak saya yang soleh, dipuji-puji sama Nabi Adam itu. Di langit kedua ketemu Nabi Isa. Nabi Isa itu digambarkan sama Nabi Muhammad SAW seperti orang yang baru selesai mandi, seger. Nabi Isa seger. Kemudian ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Harun. Nah, di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu senang. Kenapa? Karena melihat umatnya banyak yang masuk surga. Tapi ternyata umat Nabi Muhammad lebih banyak. Ketika ketemu, itu Nabi Musa minta maaf kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Banyak di antara umat saya itu ngerepotin kamu. Banyak di antara umat saya itu ngejahatin kamu. Minta maaf Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, Nabi Musa nangis. Beliau mengira umatnya paling banyak. Ternyata umat baginda Nabi besar Muhammad SAW itu yang paling banyak masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin. Allahumma amin. Di langit ke-7 ketemu seorang laki-laki yang duduk di atas kursi emas. Pria ini tampan sekali. Kemudian bersandar ke satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu, bait itu rumah, Ma'mur itu yang dimakmurkan. Karena setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, nggak keluar-keluar. Muji Allah aja. Maka ngapain Allah ciptakan manusia kalau emang Allah pengen dipuji? Mending kan ciptain malaikat gitu. Namun disitulah letak misteri, ya, yang terkadang terbuka misteri itu dengan majelis-majelis ilmu, bahwa ada hamba-hamba yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk duduk di majelis ilmu. Nah, ternyata laki-laki tersebut adalah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, pesannya begini, Muhammad, sampaikan kepada umat kamu untuk banyak nanam pohon di surga. Gimana cara nanam pohon di surga? Baca, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pohon di surga. Antum pengen punya kaplingan tanah di puncak, mahal. Kaplingan tanah di surga nggak mahal, nggak pakai bayar. Cukup ngegerakin lidah sama hati aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu nanti punya kita pohon di surga itu. Artinya apa? Kalau kita udah punya tanah di surga, masa sih kita tinggal di neraka kan begitu? Buat apa gitu? Kita punya tanah terus tinggal di tempat lain kan? Nggak enak lagi. Nabi naik, ngelihat surga, naik lihat neraka. Dilihat neraka kok banyak ceweknya. Ditanya sama sahabatnya ketika dalam suatu pertemuan tuh, itu neraka tahu nggak kenapa masuk banyak perempuan itu? Mereka itu tidak kafir kepada Allah, bal yakfurnal ashir, tapi kufur nikmat kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, kufur nikmat kepada perbuatan baik suaminya. Hatta walau ahsanta ilaiha dahra, meskipun kamu tuh sepanjang hari selama setahun berbuat baik sama dia, seumur hidup kamu berbuat baik sama dia, thumma fa'alta syai'an, kemudian kamu bikin salah satu, laqalat laka wallahi ma ra'aitu minka khairan qattu, maka perempuan itu akan mengatakan, saya itu nggak pernah seumur-umur saya nikah sama kamu, saya nggak pernah lihat kebaikan. Saya itu sering sampaikan kepada orang di rumah itu, meskipun laki-laki itu dia jarang berbicara, tapi cintanya itu mengalir dalam tetesan air di rumah itu. Cintanya itu, pengorbanan itu mengalir seiring dengan mengalirnya air minum yang membasahi tenggorokan orang-orang yang ada di rumah itu. Cintanya itu mengikuti setiap tarikan nafas orang-orang yang ada di rumah itu.
Itu cinta dan mahabbah seorang laki-laki kepada keluarganya. Tanpa perlu dia mengatakan I love you itu sudah I love you. Tanpa perlu dia mengatakan I need you itu sudah I need you. Itu seorang laki-laki begitu. Sayang, istri Anda nggak ada di sini. Ya, suruh nonton ini, ya, biar dia sadar. Terus apa namanya? Ya begitu juga sama lah. Mungkin marbot yang ada di Al-Maghfirah ini nggak kelihatan, tapi kita bisa bersih di sini. Itu jasanya semua pada beliau-beliau, semuanya itu. Kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pamit, nggak bisa. Nah di sini begini ya, orang Wahabi itu Salafi itu mengatakan kalau Allah di atas, dalilnya Isra dan Mi'raj. Ngapain Nabi diangkat ke atas? Diangkat ke atas itu adalah simbol. Sekarang saya tanya dengan Anda semua ini, Nabi Muhammad itu ketika di bumi dengan Nabi Muhammad ketika di langit itu sama atau beda? Sama. Apakah jadi kurang hebat Nabi Muhammad kalau diangkat nggak diangkat ke Sidratul Muntaha? Sama aja. Cuma kemuliaan itu ditambahkan sebagai sebuah simbol bahwa tidak ada makhluk manapun yang tembus ke Sidratul Muntaha illa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Nabi menerima perintah 50 waktu. Datang ke Nabi Musa suruh balik sampai akhirnya jadi 5 waktu. Ada nafais dari beberapa habaib sampaikan kepada saya, kenapa kok Nabi Musa itu nyuruh Nabi Muhammad bolak-balik? Padahal udah 5. Dan memang terakhir Nabi Muhammad mengatakan, saya malu untuk meminta lagi. Tapi kenapa kok Nabi Musa nyuruh balik? Karena setiap Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, kemudian balik, itu membawa cahaya-cahaya yang sangat luar biasa. Jadi berarti begini, orang masuk ke ruang VIP, ada yang nunggu di luar. Yang nunggu di luar ini kebagian lah, misalkan di VIP itu dapat parfum atau apa, nah, pengen dapat terus, makanya disuruh bolak-balik tuh Nabi Muhammad, balik lagi, ya 5 waktu aja banyak yang ninggalin. Kalau kita sholat 50 waktu bagaimana Pak? Saya rumah di Jakarta Barat, mau ke BPJS, baru sampai Patal Senayan udah sholat lagi tuh. Ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi Allah itu tidak bertempat, tapi Allah yang menciptakan tempat. Allah itu tidak beruang, tapi Allah yang menciptakan ruang. Ya. Jadi kalau kita tanya sama orang Wahabi, Allah di dalam atau di luar? Mereka jawab di luar. Ya kita jawab, namanya di luar juga tempat. Pak, di dalam atau di luar? Di luar juga tempat. Terus kalau kita katakan Allah sepertiga malam ke langit dunia, mereka mengatakan apa tuh? Jadi gimana tuh? Allah masuk ke dalam alam? Gak berani jawab mereka itu. Ya, jadi ujungnya mentakwil juga. Mereka tidak mungkin mengatakan, memang sebagian mengatakan Allah melar. Jadi di arasy tapi melar ke bawah. Aduh, pusing. Ya, kalau kita Ahlus Sunnah gampang. Sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Setelah ada waktu, Allah sudah ada. Sebelum ada arasy, Allah sudah ada. Setelah ada arasy, Allah sudah ada. Dan Allah tetap pada keadaannya sebelum ada segala sesuatu. Ngapain pindah? Anda tidak ada waktu dan ruang, tiba-tiba Anda plek, loncat, duduk di arasy, ngapain? Ibaratnya punya rumah, pindah ke kosan. Ini takriban lil faham aja gitu. Dan sering saya sampaikan, ini akidahnya Fir'aun. Kalau mengatakan Allah di atas, akidahnya Fir'aun. Karena Fir'aun minta bikin bangunan yang tinggi sama Haman supaya bisa melihat Tuhannya Nabi Musa alaihis salam. Sejak kapan kita ngikutin akidah Fir'aun? Kemudian hadis yang mengatakan Allah fis sama itu hadis mutarib. Hadis yang bercanggah, bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Gak ada orang masuk Islam ditanya Allah di mana. Orang kalau masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, gak ada. Ayo syahadat Allah di atas langit. Ada. Nah, tapi kita bukan membahas itu. Kita dapat syariat sholat. Sholat ini adalah pembeda antara orang muslim, orang beriman dengan orang kafir. Dan sholat ini adalah tiang daripada kita punya agama. Pondasinya itu adalah sholat. Jadi kalau kita ingin memperbaiki agama kita, sholat. Yang pertama kali ditanya sama Allah, sholat. Yang pertama kali dihisab, dikubur, sholat. Yang wajib untuk kita qadha dan kita ganti, sholat. Yang tidak bisa ditawar, sholat. Ya, jadi ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, sangat mulia, yang saya kira asror dan rahasia-rahasia sangat banyak. Imam Al-Marzabani itu mengatakan
yahtajul musalli ila arba'i khisalin kay turfa'a salatuh. Jadi orang tuh butuh 4 hal kalau sholatnya mau diterima. Yang pertama, syuhudul akli, akalnya harus ngerti. Yang kedua, hudurul qalbi, hatinya harus hadir, nggak kemana-mana. Yang ketiga, khudu'ul arkan, rukunnya semua harus sesuai. Yang keempat, khusyu'ul jawarih, nggak banyak gerak. Jadi salah satu tanda ya, indikator aja, indikator. Kalau orang sholatnya itu khusyuk, ya nggak banyak gerak. Nggak banyak gerak. Karena kadang-kadang ada yang sholat garuk, bersihin hidung, garuk-garuk belakang. Itu belum khusyuk. Khusyuk tuh nggak gerak. Digigit nyamuk aja nggak gerak. Itu kayaknya sholatnya Bang Sukron. Ya, nggak gerak sholatnya ya. Baik, begitulah secara ringkas ini versi ngebut ya. Ngebut gitu kan, selesai ceramahnya tentang Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah SWT ampuni dosa kita, keluarga kita, menjaga kita dari hal-hal yang tidak terpuji dan memberikan kita hal-hal yang terpuji fi dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa la hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syu'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Da'am fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan selawat dan kafaratul majlis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.